Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abralit thayyibin at-tahirin. Sahabat ummahat, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang aqobah atau tanjakan ketiga, yaitu berbagai godaan dan rintangan ibadah. Menurut Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, godaan ibadah ada 4. Sudah saya singgung sebelumnya ya, yaitu dunia, makhluk, setan, dan hawa nafsu. Sekarang kita akan kupas tentang godaan makhluk. Makhluk di sini maksudnya manusia ya sahabat ya. Nah, mengapa sih manusia bisa menjadi penggoda dan perintang atau rintangan ibadah? Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 2 sebab. Pertama, kebanyakan manusia bisa memalingkan kita dari ibadah. Kita dibikin banyak kesibukan dan tidak sempat beribadah. Bahkan kadang manusia menghalangi kita untuk ibadah dan membawa kita pada hal-hal yang menjerumuskan atau bahkan melakukan tindak kejahatan. Annahum yashghulunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Manusia juga bisa menghalangi kita dari ketaatan dan zuhud. Ini banyak sekali contohnya ya sahabat. Misalnya nih, keasikan ngobrol, nongki-nongki, sampai sholatnya di akhir waktu. Atau bahkan sholatnya di skip, karena keasikan ya sahabat ya. Kadang nih pas habis gajian, sudah niat nih, ntar aku kalau gajian akan mengeluarkan zakat, akan sodako. Ternyata pas gaji udah di tangan, ada teman yang ngajakin, kita ketemuan yuk, kita jalan yuk. Mau nggak? Ini aja ada baju bagus sedang diskon, gitu. Bla 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 bla, banyaklah godaannya ya. Udah deh, batal zakatnya, batal sodakohnya, nggak jadi sodakoh. Uangnya udah habis juga. Kemudian, mengapa manusia menjadi perintang ibadah? Yang kedua adalah karena manusia dapat merusak pahala ibadah yang telah kita lakukan. Manusia bisa menyeret kita pada perbuatan riya dan pamer. Annan nasa yufsiduna 'alaika ma yahsulu laka minal ibadah. Ada yang berkata manusia adalah hamparan riya. Oleh karena itu, para salafus soleh dan orang zuhud menghindari untuk saling bertemu dan berkunjung. Mereka khawatir ketika bertemu manusia akan terdorong untuk menceritakan amal ibadahnya yang sudah dilakukan dengan ikhlas. Mereka takut pas ketemu orang terpicu untuk pamer ibadah. Jadi sebegitu hati-hatinya ya sahabat, mereka menjaga nilai ibadah. Mereka menjaga ibadah agar tidak tercemari riya yang bisa melenyapkan pahala ibadah. Ini kayaknya kebalikan dengan kita ya sahabat. Saya maksudnya, di zaman medsos ini tidak perlu ketemu orang, kita bisa pamer abis, bisa pamer ya, bisa eksis ke seluruh dunia. Sodakoh kepada fakir miskin, dibikin konten, diviralkan. Loh, kan supaya siar itu, mengajak orang untuk bersodakoh. Ya, betul sih. Tapi apakah kita bisa menjaga hati kita dari riya? Benarkah sodakoh kita itu hanya berharap ridha Allah? Jangan-jangan karena pengen dipuji dan dilabeli sebagai orang yang dermawan. Sahabat ummahat,
jika manusia sangat berpotensi menjadi penggoda dan rintangan ibadah, apakah kita harus menghindar, tidak bergaul dengan manusia, dan tidak berbaur dengan masyarakat? Apakah kita harus uzlah? Apakah kita harus mengasingkan diri? Kan kita makhluk sosial. Sahabat, Imam Al-Ghazali menerangkan ada dua kondisi kapan kita perlu beruzlah dan kapan kita perlu bergaul. Kondisi pertama, jika keberadaan kita tidak dibutuhkan oleh masyarakat, maksudnya orang lain tidak membutuhkan ilmu yang kita miliki, tidak membutuhkan bantuan kita, maka sebaiknya kita membatasi bergaul dengan masyarakat. Kecuali untuk hal-hal kebaikan seperti melaksanakan sholat Jumat, sholat jamaah, menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, atau keperluan muamalah yang mengharuskan kita untuk berhubungan dengan manusia. Jadi terbatas gitu ya, kita membatasi diri. Yang kedua, kondisi kedua, jika kita memiliki jamaah dan masyarakat membutuhkan ilmu yang kita miliki untuk menuntun mereka pada jalan kebaikan, maka kita tidak boleh mengasingkan diri, tidak boleh menjauh dari masyarakat. Kita harus bergaul dan berbaur dengan masyarakat. Bahkan kita wajib berdakwah kepada masyarakat, memberi nasihat dan menjelaskan hukum-hukum syariat. Sahabat ummahat, bergaul dengan masyarakat tentu ada etikanya. Ada beberapa prinsip etika pergaulan yang ditulis Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Etika pertama, kita harus sabar, memiliki tenggang rasa dan tegar menghadapi cobaan berjuang di tengah masyarakat. Karena kita kan di tengah masyarakat tujuannya berjuang ya. Yang kedua, menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan serta menyembunyikan kesedihan. Wa yatajammalu bi dhahirihi lahum wa yaktumu hajatihi anhum. Memperindah penampilan dan tidak menampakkan seperti orang yang membutuhkan bantuan. Jadi sahabat, kita mesti tampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa pamer berlebih ya tentunya. Jangan menampakkan kayak orang susah gitu. Walaupun kondisinya memang sedang susah, sebaiknya itu tidak dinampakkan ya, disembunyikan. Ini pesan Imam Al-Ghazali ya sahabat ya. Selain itu, kita perlu menjaga etika yang lainnya seperti berkata yang baik, ya ini sahabat udah tahu tentunya, saling menghormati, menunjukkan rasa terima kasih dan memenuhi hak-hak orang yang berhubungan dengan kita. Lebih banyak memberi, lebih banyak membantu orang lain dan membatasi diri menerima pemberian. Artinya kita nggak perlu minta-minta gitu ya sahabat ya. Bagaimana jika masyarakat menjauhi kita, mengacuhkan kita misalnya, kita nggak perlu bersedih sahabat. Kita bisa manfaatkan untuk melakukan ibadah yang lain. Kalau bergaul dengan masyarakat ternyata lebih banyak membawa kemudorotan, maka tinggalkan saja. Etika ketiga, boleh saling mengunjungi tapi jangan terlalu sering. Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anha, "Zurgiban tazdad hubban." Berkunjunglah jarang-jarang, niscaya kian bertambah cintamu. Yang keempat, menjaga hak-hak orang yang kita kunjungi.
menjauhi sikap riya, menghindari ghibah, dan membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalau berkunjung ke rumah teman atau ketemu teman ya itu harus kita hindari ya sahabat. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa simpulkan bahwa kita perlu bersikap sangat hati-hati dalam pergaulan. Jika memang pergaulan tersebut tidak membawa manfaat, hanya nongkrong-nongkrong, menghabiskan waktu dengan sia-sia, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas gitu ya, nggak jelas kesimpulannya, maka sebaiknya kita uzlah di rumah, memanfaatkan waktu dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat. Ya kalau ibu-ibu banyak sekali jenis ibadah yang bisa dilakukan di rumah ya. Ya misalkan menemani anak belajar, mencuci, masak, membaca Al-Quran, baca buku, dan seterusnya nggak habis-habis kalau di rumah ya. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kalau nonton drakor termasuk ibadah nggak ya sahabat ya? Sahabat bisa jawab sendiri. Oke, jika ternyata kondisi sekitar kita mengharuskan kita bergaul dengan masyarakat, kita tetap bisa beruzlah. Karena uzlah yang sebenarnya yang dijelaskan Imam Syafi'i adalah fayakunu bisyakhsi ma'ahum wa fil ma'na munfaridan anhum. Secara fisik nih kita bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan teman. Secara fisik kita bersama mereka, tapi hati kita tidak terhanyut dalam pergaulan tersebut. Hati kita tetap uzlah, tetap menyendiri bersama Allah, selalu berzikir dan mengingat Allah. Demikian sahabat, semoga Allah memberi taufik kepada kita agar kita bisa melatih diri untuk selalu waspada dalam pergaulan, menjadikan seluruh aspek kehidupan sebagai ibadah, dan uzlah bersama Allah dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal ismah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.